Yo, balik lagi sama gue Papa Trader. Jadi hari ini sesuai prediksi, indeks kita bergeraknya sangat volatil ya. Pagi-pagi merah banget sampai minus 1,2%, terus penutupannya ini dia di minus 0,13%. Candlenya hijau, kenapa? Karena tadi opennya low. Tapi kita lihat candlenya hari ini ada buntut yang panjang dan dia berhasil menutup gap dengan buntut yang panjang ini ya. Gapnya kan di 7145, tadi lowesnya indeks kita di 7121. Jadi sebenarnya gap ini sudah tertutup ya, dan dia berhasil mempertahankan supportnya di sekitaran 7200 lagi. Nah dari sini kita bisa lihat kalau emang indeks kita itu kuat ya. Dia emang ngikutin regional pagi-paginya, itu ada panik. Jadi dipakai beberapa orang kesempatan untuk beli dan kelihatan buying powernya besar ya. Next gimana ya? Indeks kita mungkin bergerak sideways asal dia nggak tembus 7200-nya. Kalau tembus 7200-nya dia bakal kira-kira ke bawah. Tapi kalau misalnya dia bertahan di atas 7200, ya paling dia sideways-nya begini. Tapi kita nggak tahu. Kalau dia tembus ke bawah ya mungkin dia bisa tembus ke bawah ya ketutup gap sini. Naik ke atas terus turun lagi. Bisa begitu juga. Tapi belum pasti semuanya, jadi emang marketnya udah mau liburan juga. Hari ini asing masih masuk banyak, sekitaran 3 triliun lebih. Hari ini asing masuknya 3,5 triliun ya, hampir ya. Dan hari ini transaksinya ada 19 triliun. Masih rame sebenarnya, tapi asing ini sebenarnya masuknya kira-kira cuma 300 miliar aja. 3,2 triliunnya itu ada di Tebik ya. Mungkin itu ada tender offer jadi atau gimana nggak tahu, tapi yang pasti Tebik ada info 3,2 triliun. Saham-saham yang dibeli asing itu ada BBRI, BBCA, MDKA, MTEK, Antam, dan yang dijual asing itu Mandiri, Astra, Telkom, BBNI, sama Buka. Nah kalau dilihat dari inflow asingnya yang bener yang kemarin sempat gue prediksi masih di big banks. Jadi BBRI itu inflownya sampai 283 miliar ya. BCA juga 100 miliaran. Tapi gue nggak bahas lagi masalah big banksnya karena big banks udah gue bahas kemarin. Bisa lihat video sebelumnya di hari Sabtu ya. Tapi salah satu bank yang bakal gue bahas itu BBTN. Walaupun kemarin sempat gue bahas, tapi kali ini dia sepertinya berhasil breakout ya. Kalau dilihat dari candle closingnya itu dia lewat 1 poin dari resistance yang gue tulis di sini. Dan volumenya ini lebih besar dari volume kemarin-kemarin juga. Ini bagus banget, dia kayak mau breakout sideways patternnya di sini. Kalau breakout targetnya kemana? Kita hitung aja target sideways patternnya ke 2080 lah. Nah di sini juga emang ada resistance di sekitaran atas sini. Jadi kita pasang aja di 2080 sebagai resistance-nya. Ini menarik BBTN hari ini. MACD-nya juga signal buy walaupun dia masih di bawah 0. Tapi ini bisa dipantau. Kalau koreksi sedikit-sedikit mungkin bisa beli ya. Batasi resiko sampai di supportnya yang di sini aja nih 1750 dari supportnya di sini. Siapa tahu indeks kita besok-besok masih volatil, BBTN-nya ada yang jual, mungkin kita bisa spekulasi di sini. Support jauhnya di 1600 masih ya. Oke, berikutnya yang menarik, salah satu dari sektor telco juga yang kemarin hari Minggu gue sempet bahas, bisa dilihat di videonya di hari Minggu kemarin. Gue bahas satu aja ya hari ini, XL. Pergerakannya kemarin gue bilang mungkin akan buat penan, ini beneran break penannya dan dia buat new high lagi dari candle-candle sebelumnya. Resisten tetap di 3300 sampai 3320. Kita pakai angka bulat sebagai resistance juga bisa. Jadi ini kayaknya XL mungkin kena resistance terus dia bakal turun konsolidasi dulu ya. Kalau dilihat dari volumenya yang besar dan konsolidasinya waktu merah ini kecil, ini masih bagus banget ya XL ya. Jadi XL ISAT itu lumayan, yang kurang bagus Friend karena dia tembus support yang 85 ya. Hari ini Friend juga ditutup di 83 ya Friend ya. Dia tes uji supportnya lagi 82, support berikutnya di 78. Dan buangannya hari ini lumayan kenceng ya Friend. Jadi di sektor telco itu yang menarik sebenarnya XL, ISAT, Tebik. Karena banyak-banyak crossing ini menarik, tapi masih membuat jarum juga. Lalu berikutnya yang menarik menurut gue itu Unilever. Hari ini volumenya besar, dia belum break resistance-nya di 3720, tapi dia sempat hit 3720 terus dia turun sedikit. Candle-nya bagus juga dengan volume yang besar, naiknya tinggi juga hari ini. Dia akan confirm membentuk double bottom kalau dia tembus 3720-nya. Jadi ini bisa kita anggap sebagai double bottom ya. Nah begini, nah ini double bottom confirm kalau tembus 3720. Kalau nggak tembus ya berarti nggak confirm. Udah confirm pun bisa false break juga. Jadi jangan anggap double bottom itu pasti tembus, pasti kena targetnya. Belum tentu juga. Target kan cuma sebagai target aja. Nah resistennya kita taruh di sini 4150 kalau tembus double bottomnya. Menarik ya.
Unilever tiba-tiba bangun. Mungkin gara-gara udah mau lebaran juga orang banyak beli sabun. Supportnya di mana? Unilever supportnya di 3.500. Kita pakai inilah sebagai support nih, 3.520. 3.500 sampai 3.520 ya sebagai support. Ini saham yang udah lama banget downtrend. Pakai monthly chart dia masih downtrend banget. Jadi ini cuma buat trading aja, jangan buat disimpan lama. Berikutnya yang akan gue bahas itu saham Mayora. Mungkin sekarang udah mau deket lebaran, jadi ini saham main ya. Kemarin banyak orang spek tapi dia breakdown, tapi dia nggak membuat new low. New low dia tuh di 1.500. Di sini 1.500, tapi dia stopnya tuh di sini 1.580. Ini sebagai support. Nah ini saham masih downtrend ya hitungannya ya. Tapi kalau lihat di volume hari ini, dia berusaha untuk mempertahankan supportnya. Ini menarik, tapi dia ada resistance di 1765. Mayora ini bisa dipakai trading di area sideways-nya dia, support ambil, resistance jual. Sentimennya mungkin gara-gara lebaran aja ya, udah mau deket lebaran. Lalu terakhir yang bakal gue bahas, Jasa Marga. Nah Jasa Marga ini juga menarik, volumenya besar hari ini, volume hijaunya besar, dan dia ketahan di resistance dia di 3.900. Ini kalau tembus 3.900-nya atau 4.000-nya ini ketembus baru menarik sih ini. Ini masih sideways aja di sideways panjangnya gitu. Resistance-nya ada di 4.070. Lalu resistance berikutnya kita bisa hitung di sini 4.500. Supportnya 3.650. Karena kalau dia break support 360 dia akan buat lower low ya. Hari ini dia ditutup membuat higher high lagi. Jadi kalau dilihat Jasa Marga ini menarik. Ceritanya juga bakal sama, gara-gara lebaran orang udah boleh pulang mudik, jadi banyak yang pakai tol, mungkin dia bisa hit nih ke 4.070. Oke, bursa kita masih galau, walaupun bagus mempertahankan support 7.200-nya, tetap waspada, jangan terlalu agresif dulu sampai udah confirm. Cari saham-saham yang masih mempertahankan supportnya, ambil support yang agak jauh biar nggak nyangkut, dan jangan lupa cut loss kalau dia sudah jebol support kuatnya. Oke, gini aja dulu buat hari ini. Semoga besok sahamnya lebih menarik lagi. See you. Bye.